Aula Raja Naga Mangsa. Tuan, apa perintahmu? Lin Xiao, Tuan dari pemimpin sekti sebelumnya. sudah waktunya bagimu untuk turun gunung. Turun gunung. Tapi Tuan, Tapi apa? Ini adalah titah Raja Naga. Mulai sekarang kau adalah Raja Naga baru dari Aula Raja Naga. Lin Xiao, Aula Giok Naga adalah kekuatan paling kuat di dunia. Kita memandang rendah semua titik koma kita yang tertinggi. Grandmaster pendiri grup Tianxia. Dengan titah Raja Naga ini, turun gunung dan cari grup dunia. Ini adalah kekayaan tertinggi yang guru besarmu telah tinggalkan untukmu. Memang, Tuan kedua Akademi Hidup dan Mati. dengan titah Raja Naga, kau boleh pergi ke Aula Keselamatan. Semua pil keabadian di dunia akan menjadi milikmu. Raja Naga memimpin puluhan ribu pasukan elit. Tuan ketiga jenderal tertinggi Dewa Perang. Kau memegang kuasa hidup dan mati. Mulai hari ini, mereka hanya akan patuh padamu. Memang, kali ini saat turun gunung, satu-satunya misimu adalah memilih istri takdirmu. Ingat, ketika titah Raja Naga bergerak, naga tersembunyi bertemu dengan Funif. Titah Raja Naga ini akan memilih istri takdirmu untukmu. Silakan. Wah, Lin Xiao Raja Naga dari Aula Raja Naga. Wah, kota besar ini memang beda. Cewek-cewek di sini cantik-cantik. Cuma kepikiran, yang mana ya yang bakal jadi istriku? Ah, awas Nona. R. Wangi. Lepas. R. Jalan gelap, jalan licin. Orangnya licik. Hati-hati di jalan ya. Urus saja urusanmu sendiri. Hei, Nona cantik. Mau kemana? Adik kecil. R. Dari mana datangnya orang udik ini? Mau ganggu kesenanganku ya? Tahun berapa sekarang, Bun? Kau pikir bisa lolos begitu saja? Pinggahlah kau dari sini. Dasar anjing kampung. Anak buah. Beri dia pelajaran. Ah, awas. Ah. Titah Raja Naga telah dikeluarkan. Naga tersembunyi bertemu dengan Funif. Ini istri takdirku. Aku harus menyelamatkanmu. Istri. Maafkan aku. Istri, kau sudah bangun. Cabul. Istri siapa kau? Kau. Kaulah yang terpilih oleh titah Raja Naga sebagai istri takdirku. Lagi pula, aku baru saja menyelamatkan nyawamu dan menciummu. Kau harus menyerahkan dirimu padaku. Begitulah ceritanya. Mau mengelak ya? Bangsat kau. Ah, istri, kau sangat galak. Aku suka. Bukan urusanmu. Mengingat kau telah menyelamatkanku, aku tak akan mempermasalahkannya. Ada 500.000 di kartu ini. Ambil uangnya dan ingatlah. R. Istri. Kakimu terluka. Biar ku pijat. Tak perlu. Tidak. Biar ku obati. Baiklah. Coba berdiri. Kau memang punya bakat. Berapa? Mengobati istriku gratis. Cukup 1 ciuman. Bicaralah yang benar. Oke, sayang. Kau seorang gadis.
Larut malam, di tempat yang kurang terhormat ini, apa yang kau lakukan? Bukan urusanmu sialan. Ceritakan padaku. Mungkin aku bisa membantu. Baiklah. Anggap saja ini curahan hati pada orang asing untuk menutupi kerugian perusahaan. Keluargaku memaksaku untuk menikahi pria yang tak punya apa-apa selain kaya. Tapi aku tak bisa melawan. Itu mudah, menikahlah denganku. Aku akan menjadi suamimu. Lihat siapa yang berani memaksamu, kalau begitu. Kau yakin? Keluargaku sangatlah sombong. Ada juga Tuan Muda Li dari Tianqing yang menekanku untuk menikahinya, ingin menjadi suamiku. Tidak semudah itu. Istri. Apa kau takut aku akan diintimidasi? Istriku sangat peduli padaku. Aku sangat bahagia. Menikahinya, setidaknya lebih baik daripada menikahi Tuan Muda Li. Baiklah. Aku Chi Yunyun. Mulai sekarang di depan umum, kita adalah pasangan yang mesra. Secara pribadi kita, hanya rekan. Juga, aku akan memberimu 10.000 yuan sebulan. Sepakat. Ayo pergi. Bukankah Yitian ini bilang dia punya sesuatu untuk kukatakan? Di mana dia? Beraninya dia menipuku. Jiang Yu Dewa Perang. Dewa Perang Jiang Yu, Yetian dari grup Tianxia. Salam Tuan. Bawahan paman ketigaku. Istana Raja Naga ini sungguh. Ada apa? Lapor kepada Anda Tuan, saya Dewa Perang Jiang Yu. Sekarang akan mengikuti perintah Anda. Juga, Ketua Aula Yisong dari Aula Keselamatan akan segera tiba di Tianchen. Dia akan mengadakan jamuan penyambutan untuk Anda Tuan, untuk secara resmi mengambil alih. Batalkan pesta Windward. Jangan beritahu siapapun. Sebarkan informasiku. Kalian semua bangun. Ya. Tuanku, panggilan sang guru. Tuan, 3 bulan dari sekarang, aku secara pribadi akan memimpin pesta penyambutanmu. Secara resmi mengambil alih pengaruh luas Istana Raja Nagaku. Paman Guru Agung, aku sebagai Istana Raja Naga, Tuan perintahkan kalian untuk tidak datang. Batalkan pesta penyambutan. Kalian boleh pergi. Ya. Kamu nggak bisa senaknya nyerahin kekacauan ini ke aku. Lin Xiao. Siapa mereka? Mereka hanya bertanya arah. Ada apa istriku? Gak ada apa-apa. Ayo pulang. Istriku, apa kau begitu ingin berdua saja denganku? Aku juga. Ayo pergi. Tunggu, ada yang tidak beres. Istriku, kenapa matamu merah? Apa keluarga Chu mengganggumu? Katakan pada suamimu, aku akan membantumu membalas dendam. Istriku jangan menangis. Istriku jangan menangis. Gue nggak nyangka, keluarga yang gue tinggalin bareng tiap hari, kalah penting dari suami gue yang baru beberapa hari. Istriku, suamimu akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Hanya dengan sepatah kata darimu, aku bisa melenyapkan keluarga Chu. Kita lihat siapa yang berani membuatmu sedih lagi. Istriku jangan menangis. Itu membuat hatiku sakit. Hati lo buat siapa sih? Aku ingin Lin Xiao mati. Dan Chu Yunyun. Tangkap dia untukku. Aku ingin memperkosanya, lalu membunuhnya. Apa kau mengerti? Ya, aku mengerti. Siapa? Halo? Berpikir untuk mencariku sekarang. Terlambat. Chu Yunyun, dengarkan aku. Kau hanyalah mainananku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Dasar sampah, kau datang di waktu yang tepat. Di sini. Bahkan jika kau seorang petarung yang hebat, apa yang bisa kau lakukan? Sekarang kau hanya bisa berlutut di tanah untukku dan memohon padaku dengan menyedihkan. Tak seorang pun bisa mengancamku. Lin Xiao. Yunyun. Aku tak akan pernah membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk menyakitimu. Lin Xiao kabur. Keluarga Li gak bakal biarin Elo lolos. Yunyun. Aku ingin Tianchen.
terbebas dari keluarga Li selamanya. Siapa yang membunuh putraku? Li Guoqiang orang terkaya di Tianchen. Siapa? Tuan, kami menemukannya. Tuan muda dibunuh oleh simpanan Chu Yunyan. Kirim seseorang untuk mengundang Raja Dunia Bawah. Lian Yisan, tawarkan padanya 300 juta. Biarkan mereka berdua dikubur bersama anakku. Usir keluarga Chu dari kota langit. Ya, Anakku. Angin jahat. Hindarilah saat waktunya tiba, tenang dan kosong. Energi sejati mengikuti. Roh penjaga di dalam. Dari mana datangnya penyakit? Yunyan, kamu baik-baik saja sekarang? Gue baik-baik aja. Lin Xiao, makasih udah nyelamatin gue lagi. Budi penyelamat hidup harus dibayar dengan diri sendiri. Sekarang kau istriku. Tidak seharusnya kau memberiku ciuman untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Serius dong. Ah, Elo bunuh Li Ximing. Li Guoqiang pasti gak bakal ngelepasin Elo. Kabur. biarkan dia datang. Aku akan melenyapkan seluruh keluarganya. Tak seorang pun bisa mengancamku. Lin Xiao, lo pergi dari kota langit dulu. Tunggu sampai gue naikin derajat keluarga Chou. Jadi keluarga kelas 1. Gue bakal nyari elo. Bisa dibilang sebagai balas budi ke keluarga Chou. Karena udah ngerawat gue. Yunyan, kau akui kau istriku sekarang? Bukankah itu hanya keluarga kelas atas? Gampang, aku akan memberimu grup universal. Jadi kau tak perlu menderita karena wanita tua itu lagi. Tapi pergi. Sama sekali tidak mungkin. Jangan ngomong sembarangan. Bapaknya Tuan Muda Li kenal sama Raja Dunia Liang Yishan. Liang Yishan, kalau elo gak pergi sekarang, bakal telat. Sudah terlambat. Kau hanya bisa mati. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Satu, mati sendiri. Dua, aku akan membantumu mati. Aku peringatkan kau. Sebaiknya kau jangan membuatku melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengancamku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Liang Yishan, Li Guoqiang bayar elo berapa? Gue kasih 2 kali lipat. Tolong biarin kita pergi. Hahaha. Nona Chu. 3 miliar. Kurasa kau bahkan tak bisa mendapatkannya dengan menjual dirimu. Lagi pula kau tahu aturanku. Satu palu menentukan hidup atau mati. Apa? Hidupku. Sebegitu tidak berharganya? Liang Yishan, aturan dibuat untuk dilanggar orang hidup. Apa yang harus gue lakuin biar lo lepasin Lin Xiao? Dia hanya bisa mati. Aku mengambil uang orang dan melenyapkan bencana untuk mereka. Itu sudah semestinya. Apa yang benar dan pantas? Lo jelas-jelas bantuin kejahatan. Gue kira bawahan Dewa Perang semuanya setia. Gue pikir lo beda dari penguasa biasa. Ternyata kalian semua sama aja. Aku benci. Jangan samakan mereka denganku. Aku berasal dari garis keturunan Raja Perang, dan mereka hanyalah sekelompok preman. Bagaimana Jiang Yu bisa membawa keluar sampah sepertimu? Bocah, kau berani menyebut nama Dewa Perang. Kau cari mati. Hanya karena kau. Bukan berarti kau berhak. Bahkan Jiang Yu berlutut di hadapanku. Beraninya kau tidak menghormati Dewa Perang. Mati. Bunuh dia. Semua berhenti. Bawahan ini datang terlambat. Mohon ampun Tuan. Dewa Perang Jiang sudah lama. Liang Yishan sudah lama sekali. Bahkan sampai merampok dan melakukan kekerasan. Bagaimana kau bisa menghadapi saudara-saudara yang gugur di medan perang bersamamu? Tugas seorang prajurit adalah membela negaranya. Dewa Perang aku. Aku dipaksa melakukan ini. Tuan Lin, bagaimana Anda ingin berurusan dengannya? Bawa dia pergi dan disiplin dia dengan benar. Biarkan dia menyaksikan semangat sejati tentara Asia Agung kita. Ya, bawa dia pergi. Tuan Lin, mulai sekarang, Liang Yishan, aku akan mengikutimu. Kuharap Tuan Lin akan mengampuni hidupku. Baiklah. Aku akan membiarkanmu hidup anjing. Tapi suasana hatiku sedang buruk sekarang. Aku ingin kau memanggil orang yang memerintahkan pembunuhan terhadapku. Aku ingin mengobrol sedikit dengannya secara pribadi. Bagaimana mungkin aku hanya bernilai 3 miliar di matanya? Ya. Li Guoqiang. Aku sudah membunuh Lin Xiao. Datang dan identifikasi mayatnya untuk Tuan Lin. Li Guoqiang bilang dia akan berada di sini dalam 15 menit. Lin Xiao, siapa lo sebenarnya? Kok Dewa Perang aja, nurut sama lo?
Istri. Kau akan tahu pada saat yang tepat. Aku sangat mencintaimu. Lian Yisan. Di mana mayat Lin Xiao? Temukan aku. Kau belum mati. Apa yang akan kau lakukan? Menghadapi seseorang yang ingin aku mati, apa menurutmu yang akan kulakukan? Lin Xiao beraninya kau membunuhku. Aku akan membunuh seluruh keluarga. Sebaiknya, kau pikirkan baik-baik. Aku salah. Lin Xiao, aku salah. Katakan padaku, mengapa hidupku hanya bernilai 3 miliar? Lin Xiao, di mata Li Guoqiang, Elo cuma orang udik yang jago berantem, dia nawarin Elo 300 juta, udah cukup murah hati. Istri. Aku ingin mendengarnya mengatakannya sendiri. Tuan Lin, hidupmu tak bernilai harganya. Benar. Hidup tak bernilai harganya. Tolong ampuni hidupku. Aku berjanji untuk bertobat. Baiklah, mengingat putramu telah menerima pembalasannya, dan kau telah menunjukkan penyesalan. Kita impas. Kau boleh pergi, namun, jika kau berani berbohong padaku, kau tak akan sanggup menanggung akibatnya. Terima kasih Tuan Li, telah mengampuni hidupku. Tunggu. Kepala keluarga Li sangat menyayangi putranya. Itu sudah diketahui semua orang. Tuan Lin, melepaskannya begitu saja, sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Hanya karena dia. Pergi ke neraka. Awas. Union. Sayang. Kayaknya gue jatuh cinta sama lo. Li Guoqiang, keluargamu Li berani memprovokasi aku berulang kali. Pemusnahan. Kau tak bisa menyentuhku. Aku dari keluarga Li, keluarga terkaya di Jiangcheng. Siapa yang membunuh putra kau membuat musuh dari keluarga Li? Urus saja. Aku tidak becus. Mohon hukum aku, guru. Keluar. Saya permisi dulu. Yunin, aku takkan membiarkanmu mati. Bangun. Union. Bagaimana perasaanmu? Gue baik-baik aja, dan gue ngerasa penuh energi. Suamiku hebat kan? Ada apa ini? Itu bersinar. Lin Xiao kenapa? Lupakan saja istriku, lebih penting. Aku sedang berpikir, kapan kau akan tidur denganku? Kau sudah mengaku menyukaiku. Aku mendengarnya dengan jelas. Kau tak bisa mundur kali ini. Gue agak lapar. Beliin gue bacang anggur beras di depan. Oke. Harus memberi makan istriku. Istri suapi aku lagi. Pergi sana. Istri tunggu aku. Kenapa bersinar lagi? Apakah perintah Raja Naga rusak? Tolong aku. Di siang bolong, beraninya kau menculik seorang wanita. Berhenti di situ. Ini keluarga Sun, keluarga terkaya di Jiangcheng. Pengemis, urus urusanmu sendiri. Aku sangat takut. Aku tak butuh kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Pengemis bau. Sun Tianwan, putra gubernur Jiangtian. Aku tak akan mengganggumu hari ini. Ambil uangnya dan pergi. Ini $1 untukmu. Akan kukatakan sekali lagi. Lepaskan dia. Pengemis bau. Kusarankan kau jangan ikut campur. Wanita ini menjual dirinya. Kau mengganggu bisnis kami. Aku hanya melihat nona muda ini, tidak mau. Kecuali kau membiarkannya memberitahuku sendiri. Aku tidak akan pergi. Tampan. Saya wanita Ji Zhao Zhao. Tolong bantu aku. Mereka menipuku. Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Itu artinya kau bodoh. Kau ingin bertemu direktur panti asuhan Tianming. Kau ingin membalaskan dendam saudaramu. Baiklah. Selama kau menyenangkan aku, semuanya bisa dinegosiasikan. Lepaskan dia, atau kau akan menyesal. Baiklah. Aku akan melakukannya tepat di depanmu. Bermain dengan wanitamu. Lihat saja.
Bagaimana kau bisa bersikap kasar padaku? Berani kau, saat Nona ini kembali, aku akan mencabik-cabik kalian semua. Wanita yang bersemangat. Kalau kau tidak diam, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Baiklah, kalau begitu akan kulihat seberapa hebat kau. Pukul dia. Berhenti. Sayang. Kamu baik-baik aja, ada apa ini? Aku bertemu bajingan. Aku baru saja memberinya pelajaran. Agar dia tidak keluar dan mempermalukan bangsa besar kita. Kau cari mati. Tuan Muda Sun. Masalah ini, demi gue. Lupain aja. Asal lo lepasin cewek ini. Kita anggap masalah ini selesai. Kau pikir kau siapa? Kau ingin keluargaku memberimu muka. Cuma gara-gara grup dunia. Langsung nasi gue order 500 juta. Lo pikir itu cukup? Ku dengar grup Tiangxian menandatangani kontrak kecil denganmu, tapi keluargaku adalah klien utama grup dunia. Hanya satu kata dariku. Dan pesanan ini akan lenyap dalam sekejap. Hahaha. Kau hanya rekan kecil. Berani bicara omong kosong seperti itu di depanku. Yetian, dalam 3 menit, datang ke sini. Dasar sampah, sampang, berani sekali kau memanggil CEO dengan namanya. Kau sungguh belum merasakan kerasnya realita masyarakat. Bagus. Tuan muda ini akan memberimu pelajaran hari ini. Patahkan kakinya. Siapa yang berani mematahkan kaki Tuan Lin? Tuan Lin. CEO, tidak ada Tuan Lin di sini. Namun, kau datang tepat waktu. Ada bocah tolol di sini yang berani menyinggungmu. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Kurasa yang butuh pelajaran adalah kau. Patahkan kakinya. Ajari dia sopan santun. CEO, apa maksudmu? Bahkan jika kau ingin memberiku pelajaran, setidaknya beri aku penjelasan. Kau menyinggung dermawan aku. Tuan Lin. Chioye itu cuma benalu. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Apa ada semacam salah paham di sini? Diam. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama antara keluarga Sun dan grup Tiangxianko. Chioye, saya salah. Mohon maafkan saya. Kau seharusnya tidak memohon padaku, melainkan memohon pada Tuan Lin. Tuan Lin, saya tidak tahu dia wanita Anda. Kalau tahu sekalipun Anda beri saya keberanian 10 kali lipat, saya tidak akan berani. Tolong lepaskan saya tidak akan berani melakukannya lagi. Nona Ji, dia terserah Anda. Nona Ji, saya bersumpah tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Sun Tianwan, sebaiknya jangan sampai ada yang kedua kalinya. Kalau tidak, bukan hanya satu kaki. Ya. Terima kasih Nona Ji. Tuan Lin, bagaimana dengan pesanan saya bahwa saya mengampuni hidupmu? Sudah merupakan kemurahan hati Tuan Lin. Lenyah dari hadapanku. Baik. Pengemis bau. Akan kubalas kau. Nama keluargaku bukan Sun. Tuan Lin, bawahanmu permisi. Terima kasih atas campur tangan Anda yang mulia. Bolehkah saya menanyakan nama terhormat Anda? Ji Zhao Zhao pasti akan membalas kebaikan ini 10 kali lipat. Itu hanyalah masalah sepele. Nona muda tak perlu memikirkannya. Saya Lin Xiao. Jeti, kau tunanganku. Nona muda, apa kau yakin kau tidak salah orang? Lin Xiao. Sebenarnya ada apa sih? Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali dan membahas ini. Bagaimana menurutmu? Lin Xiao, ini surat nikah kita. Muridku Lin Xiao, aku melihat wanita muda ini ditakdirkan untuk bersamamu. Oleh karena itu aku perintahkan kau untuk membuat kontrak pernikahan dengan Qi Jiao Jiao. Tuan, kau benar-benar membuatku kesulitan. Apa? Aku tidak cukup baik untukmu. Tidak sama sekali. Lin Xiao, gue istri lo. Ya, meskipun kau lebih cantik dari istriku, aku takkan pernah meninggalkan Yunyan. Jangan khawatir istriku, aku paling mencintaimu. Gak tahu malu. Ya, karena kau sudah punya istri. Mari kita batalkan pertunangan kita. Pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Lin Xiao, apa lo beneran mau nikmatin enaknya punya banyak istri? Mimpi lo. Bukan begitu, istriku, jangan lepaskan aku dulu. Ini semua karena titah Raja Naga. Titah itu bersinar pada kalian berdua. Itu sebabnya pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Bersinar? Ya, saat aku turun gunung, Tuan berkata,
bahwa siapapun yang disinari titah Raja Naga adalah istriku. Sekarang titah Raja Naga sedang menyinari kalian berdua. Pasti ada makna di balik ini. Aku perlu menyelidiki. Jadi pertunangan ini tidak bisa diputuskan. Lin Xiao, gue lihat lo lagi nyoba main api. Istriku, jadi begitu caramu memandangku. Aku marah. Dan aku butuh istriku untuk membujukku. Serius dong. Baiklah istriku. Nona Ji, apa kau pikir pertunangan kita bisa ditunda sementara? Tuan Lin baru saja menyelamatkanku. Tentu saja aku setuju. Dan harus kukatakan Tuan Lin tampaknya pilihan yang cukup bagus. Nona Ji, kamu harus paham bahwa semua hal harus mengikuti urutan tertentu. Kalau kita bicara soal urutan, pertunanganku dengan Tuan Lin itu diputuskan 10 tahun lalu. Masalah ini pada akhirnya tergantung pada pikiran Tuan Lin. Lin Xiao siapa istrimu? Bisakah aku memiliki keduanya? Lin Xiao, Tuan Lin, kau hanya bisa memilih satu antara dia dan aku. Nona Ji, istirahatlah yang nyenyak malam ini. Ayo tidur juga. Siapa yang mau tidur denganmu? Malam ini aku akan membuatmu tidur selamanya. Siapa yang mengirim kalian? Tanya Yama. As. Siapa dari perkumpulan obat surgawi yang mengirim kalian ke kematian? Yang seharusnya mati adalah Ka. Sekarang lepaskan mereka berdua. Aku bisa mengampuni nyawamu. Omong kosong. Aku akan memberimu 3 detik. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka berdua. Lin Xiao, aku perintahkan kau, selamatkan Nona Ji, jangan pedulikan aku, tidak. Lin Xiao, selamatkan Kak Yunyun dulu. Semua ini, karena aku. Apakah ada kemungkinan kalian berdua tidak perlu mati? As. Katakan siapa, dalangmu. Aku adalah tabib dewa. Aku punya cara untuk membuatmu berharap kau mati, dan tidak bisa mati. Jika kau tidak ingin mengalami rasa sakit yang meremukkan tulang, namun sepenuhnya sadar, maka katakan padaku, baiklah. Aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus berjanji untuk melepaskan kami berdua. Baiklah. Itu putra wakil presiden perkumpulan obat surgawi, Xiao Zhengwei. Memang perkumpulan obat surgawi di balik semua ini. Aku menepati janjiku. Pergi dari sini. Terima kasih. Lin Xiao, Paman Guru mendengar dari Jian Yu dan yang lainnya bahwa Anda sedang menyelidiki kasus perdagangan organ, memberantas kejahatan untuk rakyat. Jadi saya datang ke Tianjin khusus pada hari kasus ini ditutup agar kau mengambil alih kekuasaan istana Raja Naga milikku yang luas di depan semua orang. Ambil alih pasukan Aula Raja Nagaku yang besar. Tidak ada bantahan. Paman Guru, siapa sebenarnya Raja Istana Naga itu? Mencoba memerintah tuanmu dan paman-pamanmu. Tunggu saja sampai kau resmi mengambil alih posisi tuan. Ngomong-ngomong, Jian Yu memintaku untuk memberitahumu. Ayah dan anak Sun telah mengaku bahwa itu adalah wakil presiden perkumpulan obat surgawi dan putranya yang berada di balik semua ini. Sampai jumpa besok. Lin Xiao, apa yang kau gumamkan? Tidak ada apa-apa. Setelah ini selesai, aku juga punya kejutan yang disiapkan untukmu. Kejutan? Lin Xiao, aku peringatkan kau. Katakan sekarang. Ada apa terburu-buru? Besok kalian semua akan tahu. Nona Ji, lelang klub Tianming besok. Ada pertempuran berat lagi di depan. Istirahatlah. Ayah. Anak buahku. Pembunuhannya gagal. Lelang besok. Aku takut. Mereka akan datang untuk mengacaukan segalanya. Lalu beritahu semua orang. Pastikan dia tidak kembali. Lelang besok. Gunakan dupa pada Lin Xiao. Benar. Lelang besok. Kita bisa memasang dupa racun sebelumnya. Tak berwarna, tak berbau dan lenyap setelah digunakan. Bahkan jika dia mati, tidak akan ada jejak untuk diselidiki. Orang-orang yang tersisa, cukup letakkan penawarnya di persediaan mereka. Itu saja. Maman. Jahe makin tua makin pedas. Aku akan pergi membuat pengaturannya sekarang, ayah. Kali ini, kita harus menggulingkan wakil presiden perkumpulan Tianyao sepenuhnya. Kurasa, presiden perkumpulan Tianyao kemungkinan besar akan terlibat juga. Nona Ji benar. Presiden, karena usianya yang sudah tua, menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden, menyebabkan ambisinya tak terkendali. Dan bencana ini, aku sudah memberitahu Ketua Hakim. Setelah perjamuan dimulai, kami akan mengungkapkan kebenarannya. Semuanya akan berakhir hari ini. Ayo masuk.
Ayo, Dari mana datangnya pecundang ini? Pergi dari sini. pecundang siapa yang kau sebut pecundang? Pecundang. Kau. Wanita-wanita cantik. Kalian akan lebih baik bersamaku. Aku mungkin hanya seorang penjaga keamanan. Tapi aku, penjaga keamanan perkumpulan Tianya. Dasar orang rendahan. Apa yang memberimu hak untuk menyuruhku pergi? Cantik, beraninya kau menghinaku. As, Kau cari mati. Ayo masuk. dilarang masuk tanpa undangan. Bagaimana jika aku Lin Xiao bersikeras masuk hari ini? Maka kau cari masalah. Tentu saja. Seseorang. Patah kakinya. Usir dia dari klub Tianming. Masuk. Jadi ini jebakan. Beritahu tuan mudamu. Lin Xiao ada di sini. Ayo pergi. The film was translated Aku merasa and narrated by sedikit pusing. Media. Hari ini, barang pertama yang akan dilelang, Ini bagus. sebuah jantung. Kualitasnya mantap. Harga awal, 500 juta. Beli saja. 800 juta. 800 juta sekali. 800 juta dua kali. 800 juta tiga kali. Terjual. Sekarang, kami mengundang Tuan San ke atas panggung. Terima kasih perkumpulan Tianya karena telah memberi istriku kesempatan kedua untuk hidup. Terima kasih. Berhenti. Tempat ini disegel. Siapa kau? Beraninya kau mengganggu lelang perkumpulan obat surgawi. Lin Xiao, aku di sini untuk memberikan keadilan. Kurasa kau di sini untuk membuat masalah. Lelang perkumpulan obat surgawi adalah operasi yang sah. Tanyakan pada mereka. Lihat apakah mereka membutuhkannya. Aku tak peduli apakah itu sah atau tidak. Yang ku tahu sekarang adalah aku punya uang dan aku tak ingin istriku mati. Istriku sangat membutuhkannya. Berikan padaku, berikan padaku. Apa kau mendengarku? Keluar. Itu karena mereka semua dibutakan oleh kebohonganmu. Aku bisa memberitahu kalian semua dengan sangat jelas, semua orang di sini, bahwa di pelelangan organ ini, semua organ berasal dari kematian yang tidak wajar. Mereka diambil dari tubuh yang masih hidup. Kejahatan seperti itu, semua demi kekayaan yang melimpah, dan kalian semua adalah kaki tangan. Kau belum berhenti. Ini perkumpulan obat surgawi, sebuah lembaga terhormat di Tianchang. Beraninya kau menuduh mereka mencelakai orang tak bersalah. Beraninya kau mengklaim bahwa semua orang di sini adalah kaki tangan. Kau benar-benar tak punya aturan. Kau tidak punya bukti. Tunjukkan buktinya jika kau memilikinya. Bukti. Buktinya adalah organ-organ ini. Semua dari anak-anak panti asuhan Tianming diambil dari tubuh mereka yang masih hangat. Bicabi, bukti apa lagi yang kau butuhkan? Ini tidak masuk akal. Perkumpulan obat surgawiku beroperasi secara sah. Baiklah. Lalu beritahu aku, dari mana organ-organ ini berasal? Bicaralah. Kucing menggigit lidahmu. Kalau begitu suruh seseorang yang tahu memberitahuku. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Ini disahkan oleh Xia Agung. Aku berdiri di hadapan kalian semua untuk menegakkan tugasku sebagai tabib untuk menyembuhkan semua yang ada di bawah langit. Aku telah menyelamatkan banyak nyawa dan ini yang kudapat. Sebagai balasannya, baiklah. Kalau begitu hentikan lelang sekarang. Tidak, kita tak bisa menghentikan presiden. Orang ini penipu ulung. Kau harus minta maaf pada presiden. Minta maaf. Kalau tidak, kau tidak akan meninggalkan tempat ini. Minta maaf. Siapa yang berani membuat Lin Xiao minta maaf? Kau ingin bukti? Akan kuberikan buktinya. Anak-anak di foto ini semuanya hilang organ mereka. Apakah ini cukup bukti? Satu foto. Apa buktinya? Kurasa kau dan Lin Xiao ini berkomplot untuk memfitnah presiden demi keuntunganmu sendiri. Kurasa pria ini jelas bekerja sama dengan wanita ini. Benalu. Sama sekali tidak berharga. Dan kata-kata sampah. Katakan padaku. Layak untuk diperhatikan. Aku harus pergi. Istriku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kau boleh pergi, tapi jantung ini tetap di sini. Ini bukti kejahatan mereka. Kau tidak bisa mengambilnya. Pergi, ku bilang. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin istriku hidup. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggir dari jalanku. Jangan halangi jalanku. Dan jantung ini sudah kubeli. Sekarang milikku. Aku berhak untuk mengambilnya. Bagaimana dengan yang sudah mati? Nyawa istrimu memang nyawa. Tapi nyawa anak-anak ini, bukankah mereka juga nyawa? Lepaskan dia. Istrinya tidak bersalah.
Petugas pengadilan di belakangku akan membawa siapapun yang memiliki jantung itu pergi. Dan kalian semua, orang-orang yang bersalah. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Kalian tidak punya hak untuk menangkap kami. Pergi dari sini. Tak ada pembunuh di sini. Tak ada kaki tangan. Jika ada, itu kau. Hanya mereka yang berhati busuk yang bisa mengarang kebohongan seperti itu. Kau. Lin Xiao, ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Pil pembersih sumsum mulai berefek. Kau juga akan pingsan. Sebentar lagi, 2 orang akan terlahir kembali juga. Ini pasti hukuman Gilahi. Dan yang berikutnya adalah kau. Mereka hanya meminum pil pembersih sumsumku. Mereka akan bangun dalam 3 detik. Memperkuat tubuh mereka. Botak berambut kuning. Aku melihat ini hanya alasanmu untuk menutupi kebenaran. Wanitamu tidak akan pernah bangun. Dan kaulah pembunuh mereka. Baiklah. Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Tak berguna. 3 detik sudah habis. Lin Xiao, ada apa ini? Itu karena Presiden yang terhormat ingin aku Lin Xiao mati. Dia sengaja melepaskan racun wangi ke udara, tidak berwarna dan tidak berbau, untuk membunuhku, dan kemudian menyalahkannya pada pembalasan ilahi, meninggalkanku dengan rasa malu seumur hidup dalam kematian. Untungnya aku adalah dokter dewa The kecil film Mangsan, was dan aku melihat translated rencananya. and narrated by Racun wangi. Media. Wangi apanya? Tak ada dupa yang dibakar di sini. Presiden, usir mereka. Usir mereka. Karena semua orang setuju. Aku akan membawa orang ini. Bawa dia pergi. Lin Xiao. Bawa Orang, aku sangat takut. Ketua Mahkamah Agung, Presiden Asosiasi Obat Surgawi telah tiba. Setelah pemeriksaan menyeluruh oleh kehakiman kami, telah dikonfirmasi bahwa Wakil Presiden Asosiasi Obat Surgawi dan putranya adalah dalam dibalik kasus perdagangan organ beserta dengan panti asuhan Tianmei. Ayah dan anak Sun telah merugikan 10.082 orang. Bawa para penjahat keluar. Jaring keadilan sangat luas, dan tidak ada yang lolos darinya. Bawa mereka pergi. Mereka memfitnahku. Kau tidak bisa membawaku pergi. Ku bilang aku tidak mengaku. Lin Xiao. Aku belum kalah. Kau tidak punya bukti. Bukti. Panti asuhan, anak-anak yang mati secara tidak wajar, bukankah itu bukti? Pengakuan kaki tanganmu, bukankah bukti? Dan asosiasi pengobatan surgawi, ruang bawah tanah anak-anak yang dipenjara. Anak-anak, termasuk organ-organ ini, yang mana yang bukan bukti? Bukti apa lagi yang kau inginkan? Atas perintah Tuan Lin, para sandera telah diselamatkan. Berjumlah 10.000 orang. Kenapa kau membawa seorang anak ke sini? Kapak laki-laki, aku ingin datang. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Para penjahat ini, dia Dili. Aku percaya. Dunia ini hangat untuk semua orang. Adil. Kapak laki-laki, aku ingin melihat para penjahat ini membayar harga yang pantas mereka terima. Adik kecil. Menuduhnya di tempat. Sangat berbahaya. Aku tidak takut. Aku percaya dunia ini baik. Aku ingin menghibur adik perempuanku yang telah meninggal. Dunia ini luar biasa. Aku tidak menyerah pada para penjahat. Tidak ada yang menyerah. Dunia ini indah. Semua kejahatan akan terungkap di bawah terik matahari. Xiao Zongyam, apakah kau mengaku? Aku tidak bersalah. Kalian semua berbohong padaku. Kalian semua memaksaku dengan bukti manusia dan materi. Kau masih berani menyangkalnya. Bawa dia keluar. Efektif segera. Laksanakan hukuman mati. The film was translated and narrated lepaskan by putraku. Media. Dia tidak bersalah. Kau, kejahatanmu tak terampuni. Bawa mereka semua pergi. Mati kalian semua. Ini sama sekali tak bisa menghidupkan orang mati. Hutang ayah dibayar anak. Tuan Lin, apa pendapatmu? Ayo pergi. Sekarang setelah ibu telah mengendap, aku meminta untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Aku sudah tua dan tidak bisa lagi menangani tanggung jawab. Xiao Zongyam telah melakukan kejahatan yang keji.
Dan aku tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Tapi Tuan Lin telah menyelamatkan keadaan. Aku harap Tuan Lin mau memimpin aula Tianyao menuju kemakmuran. Silakan ambil posisi presiden. Aku tak bisa melakukannya. Carilah orang lain. Tidak. Kumohon kau harus menerimanya. Dewa kekayaan tersebar dari Istana Raja Naga. Ye Tian dari grup Tiangxia. Jiang Yu pemimpin 4 dewa perang. Yi Song kepala aula keselamatan. Kami memberi hormat kepada penguasa. Kami berharap penguasa naik takhta. Paman Agung sekarang misinya sudah selesai. Aku hanya ingin pulang menikah dan punya anak. Dan menjalani kehidupan biasa. Mohon bebaskan aku dari posisi penguasa. Lin Xiao. Nikahi aku. Ya ampun istriku Nonaji. Apakah ini kejutan yang kau siapkan? Ini mengejutkan. Di depan banyak orang, tidak pantas bagiku untuk menolak siapapun. Silakan bangun. Kita bicarakan ini di rumah. Paman Agung kau juga silakan bangun. Mengenai posisi penguasa, biar ku pikirkan dulu. Penguasa. Istana Raja Nagaku telah mengundang semua keluarga terkemuka di Provinsi Selatan dalam 3 hari. Sebuah pesta untuk menghormatimu. The film Jika was kau tidak setuju, translated maka and Istana Raja narrated Nagaku by M. akan kehilangan muka. Sekarang kau hanya bisa pergi. Paman Guru, kau jelas-jelas mencoba untuk memaksakan penjualan. Kapan aku setuju untuk kau mengundang semua orang? Pokoknya aku tidak akan pergi. Istriku Nonaki, ayo pergi. Lin Xiao, sekarang bisakah kau memberitahu kami? Tidak. Sebelum itu, aku harus terlebih dahulu menjawab pertanyaanmu. Sebenarnya, aku adalah keturunan Istana Raja Naga. Dewa Perang Jiang Yu apaan? Ye Tian dari grup Tiangxia, Ketua Aula Keselamatan Yi Son. Mereka semua bawahanku. Terkejut. Tak terduga. Jangan main-main. Jangan bicarakan ini. Beritahu kami keputusanmu segera. Aku adalah keturunan Istana Raja Naga. Kali ini turun gunung adalah untuk mencari jodohku, untuk menghasilkan keturunan terkuat dari Istana Raja Nagaku. Sekarang misinya sudah selesai. Saatnya memberitahumu. Kalau tidak Dewa Perang Jiang Yu itu, Ye Tian, dan Yi Son, tokoh-tokoh penting seperti itu, bagaimana mungkin mereka mendengarkanku? Benarkah itu? Istana Raja Naga berkuasa atas pemerintahan dinasti Xia Agung kita, dikagumi oleh semua. Lin Xiao, jadi ini rahasia tersembunyimu. Betul. Istriku, aku hanya ingin hidup sederhana. Selain itu, aku tidak ingin menerima kekuatan yang sangat besar ini. Aku hanya ingin hidup sederhana dengan istriku, kehidupan yang damai. Tidak masuk akal Tuan Lin. Kaulah orang dari Istana Raja Naga, dan juga orang besar di balik Ye Tian dan Jing Yu. Kenapa aku belum? Tokoh penting di wilayah selatan, pernah mendengar tentangmu. Lin Xiao, ada apa ini? Tentu saja aku tidak mau. Mereka tahu. Kalau tidak, depan rumahku akan diinjak-injak. Lagi pula, kekuasaan di ujung jariku ini didapat dengan mengorbankan semua makhluk. Tekanan seperti itu tak ingin kutanggung. Jeti, siapapun yang bersamamu adalah nyonya terhormat. Betul. Baiklah, Lin Xiao, kenapa mengatakannya sekarang? Kenapa sekarang? Apa kau mau aku dan Nonaki menjadi istrimu berdua? Jelaskan dirimu dengan jelas. Antara aku dan Nonaki, siapa yang kau pilih? Yunyan, aku sudah memilihmu. Kau bicara seperti ini, sungguh menyayat hati. Cepat panggil aku suamimu. Kau mimpi. Jika kau tidak memanggilku suamimu, aku akan bersama Nonaji, bersama. Kau berani? Kalau begitu cepat panggil aku suamimu. Kau, Kak Yunyun. Jika kau benar-benar tidak menyukai Lin Xiao, maka posisi istri tuan ini akan kuambil untukmu. Tidak mungkin. Posisi istri Lin Xiao hanya bisa menjadi milikku. Panggil aku suamimu, dan posisi istri tuan adalah milikmu. Lin Xiao, apa kau sudah punya nyali? Masih istri tuan? Kapan kau ingin menjadi istri tuan lagi? Nah sekarang, guru dan kakek guru bertekad untuk memaksaku menduduki posisi tinggi. Kalau tidak mereka tidak akan mengumumkan bahwa 3 hari lagi mereka akan mengadakan pesta penyambutan untukku. Mengumumkannya kepada begitu banyak orang. Hanyalah untuk memaksaku menjadi tuan. Sepertinya posisi tuan ini harus kuambil meskipun aku tidak mau. Tuan Lin, kemampuanmu tak diragukan lagi. Dan tanggung jawab seperti itu juga harus kau tanggung. The Dan film aku, was translated sekarang aku telah and membalaskan dendam narrated by saudaraku M. dan Media. membawa kejahatan ke pengadilan. Pertunangan kita dengan ini dibatalkan. Mari kita berpisah di sini. Nonaji, titah Raja Naga yang menyinarimu. Pasti ada alasannya. Aku sudah memberitahu guru tentang ini. Aku meminta Nonaji untuk tinggal beberapa hari lagi. Kau harus tahu, titah Raja Naga menyangkut sumber kehidupan Istana Raja Nagaku. Dan terlebih lagi dunia. Ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau tidak akan ada kekacauan dan kehancuran. Itu akan merepotkan. Chu Sifeng, apa maunya denganku?
Chu Yunyun, sekarang juga seret pantatmu ke grup Tiangxian. Nenek ingin bertemu denganmu. Kak Yunyun, ada apa? Nenek tiba-tiba ingin bertemu denganku. Istriku. Kedatangan mereka ke sini jelas bukan pertanda baik. Aku akan pergi bersamamu agar mereka tidak menindasmu lagi. Nenek, kau ingin bertemu denganku? Nona Chu, si Eo yang mengirim undangan beberapa hari yang lalu untuk kuteruskan padamu sudah diterima oleh keluargamu. Tapi untuk Tiangxia grupku, kontrak keaganan eksklusif ini hanya bisa ditandatangani oleh kau dan aku secara pribadi. Jadi jika tak ada masalah, kita bisa langsung menandatangani kontraknya. Terima kasih Ciewi untukku. Baiklah, senang bekerja sama denganmu. Nona Chu, aku ada urusan lain. Silakan. Chu Yunyun, bawakan aku kontraknya. Bawa ke sini. Minta maaf. Kau ingin aku minta maaf kepada CEO Group Chu? Minta maaf pada orang tak berguna? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memerintahku. Apa? Kau CEO perusahaan Chu? Memang. Mulai sekarang, Chu Sifen akan bertanggung jawab atas perusahaan Chu, orang yang bertanggung jawab. Dan kau, satu-satunya tugasmu adalah mendukung Sifen. Sifen, keluarga Chu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak setuju. Apa kualifikasi Chu Sifeng? Itu dia, melalui tindakannya sendiri, yang menyebabkan runtuhnya rantai modal perusahaan. Bagaimana mungkin orang seperti dia memenuhi syarat untuk menjadi CEO? Union. Sekarang, Sifen telah mengamankan hak agen eksklusif untuk grup Tiangxia, hak eksklusif. Dan kau tidak melakukan apapun untuk perusahaan Chu. Tidak sama sekali. Kau masih berani membantah. Nyonya tua. Chu Corporation, kerjasama dengan grup Tiangxia adalah berkat saya. Ini karena Union. Ingat ini. Dengan sepatah kata dari saya, grup Tiangxia adalah milik Union. Apakah kau mengerti? Ini bahkan lebih kurang ajar daripada aku. Bahkan satu kata pun. Grup Tiangxia ini, semuanya milik Chu Yunyun. Apa kau pikir grup Tiangxia dimiliki oleh keluargamu? Betul. Tuan Lin adalah kepala grup Tiangxia kita yang sebenarnya, yang bertanggung jawab. CEO grup Tiangxia. Bagaimana mungkin? Lin Xiao, dia hanyalah seorang pecundang. Itu saja. Bagaimana mungkin dia menjadi kepala grup Tiangxia? Berani-beraninya kau tidak menghormati Tuan Lin. Aku akan membuat keluargamu Chu dihapus dari Tiancheng hari ini. Dihapus. Bawa mereka pergi. Hentikan, semua berhenti. CLA, ada apa di sini? Baiklah, akan kukatakan padamu. Kalau bukan karena Tuan Lin, grup Tiangxia kami tidak akan membuat pengecualian untuk bekerja sama dengan perusahaan Chu-mu. Ini semua perintah Tuan Lin. Bagaimana mungkin? Nyonya tua, tidak ada yang mustahil. Jika bukan karena Union, apa kau pikir keluarga Chu akan berada di posisi ini sekarang hanya karena sikap pilih kasihmu? Lin Xiao, bahkan jika kau CEO grup Tiangxia, kau tetap menantu keluargaku Chu terlebih dahulu. Beraninya kau tidak menghormati nenek? Menantu keluarga Chu. Kalian semua sangat mata duitan. Egois. Benar-benar menjijikkan. Sekarang kau memikirkannya. Terlambat. Bawa dia pergi. Lin Xiao, ini semua salah paham. Keluarga Chu tak boleh hancur. Union, tolong bicara dengan Lin Xiao untukku. Kau tak bisa hanya melihat kakakmu dibangun sendirian, membiarkan perusahaan ini runtuh. Nenek, selama bertahun-tahun aku mengabdikan diri untuk perusahaan Chu, mencurahkan hati dan jiwaku ke dalamnya dari aset awalnya yang negatif hingga 10% aset positif saat ini. Semua ini adalah hasil kerja kerasku. Semua yang telah kuperoleh. Namun dengan satu kalimat, kau menghapus semua usahaku. Benar-benar melenyapkannya. Kau bahkan ingin Chu Sifeng, orang tidak berguna seperti dia menjadi CEO. Tidakkah kau takut semua kerja kerasmu akan sia-sia? Nenek, semua ini salahmu sendiri. Kiwi ingin beraninya kau. Inilah yang kau berikan pada keluarga Chu. Jika bukan karenamu,
Bagaimana mungkin kakakku meninggal? Bayar kembali keluarga cuy. Dasar nenek sihir, kau bicara tanpa bukti. Aku punya hak untuk membawamu ke pengadilan atas nama Yunyan untuk mendapatkan keadilan baginya. Lin Xiao, Chou Yunyan. Ini tidak sesederhana seperti yang kau pikirkan. Nenek, kau memutarbalikkan fakta. Aku tidak membunuh kakek. Dia meninggal saat bertengkar denganmu. Apa salahku? Bocah penik. Apa kau mencoba mengatakan aku membunuh kakekmu? Jiu Yunyan, kau benar-benar keterlaluan. Bahkan memfitnah nenekmu sendiri. Biar ku bilang, kau menipu kakek agar memberimu warisan keluarga Chu yang menyebabkan kematiannya. Kaulah yang membunuh kakek, Algojo. Diam. Yunyan, aku percaya padamu. Kau jelas bukan pembunuh. Ada apa ini? 5 tahun yang lalu, kakak ingin aku menjadi CEO untuk mengembangkan perusahaan. Tapi nenek tidak setuju. Yang menyebabkan pertengkaran hingga kakek meninggal. Jadi aku mulai dari bawah, bekerja keras untuk mencegah. Jadi, kerja keras kakakku hancur oleh Choi Sifen. Jiu Yunyan, kau benar-benar tak tahu malu. Kau memiliki semua ini karena status dan posisi yang diberikan keluargamu Chu padamu. Kau seharusnya bisa memberitahu kakak kalau kau tidak ingin jadi CEO dan membiarkan aku mengambil posisi itu. Maka nenek dan kakek tidak akan bertengkar dan tragedi ini tidak akan terjadi. Semua ini karenamu. Diam. Chu Sifeng, kau benar-benar lancang. Ingat, jika bukan karena Yunyan, keluarga Chu takkan seperti sekarang. Aku akan membuatmu membayar harganya. Yetian, patahkah kakinya? Lin Xiao, apa yang kau banggakan? Biar ku bilang, kau tamak. Di belakangku ada keluargamu dari Shangjian. Kau ingin menghancurkan grup Chu kami. Kau tidak punya kualifikasi. Keluargamu dari Shangjian? Belum pernah dengar. Yetian, apa kau tahu? Keluargamu dari Shangjian sama seperti sebelumnya. Dengan 80% saham mereka ditukar dengan tanggung jawab dan kesempatan untuk menyelenggarakan perjamuan Yingfeng. Tuan Sancai sudah setuju. Apa kau pikir kita harus membatalkannya? Lin Xiao, kau dengar itu? Nonamu dari keluargamu telah mengamankan tanggung jawab untuk perjamuan ini. Dan keluarga Chuko selalu mendapat dukungan nonamu. Jadi keluarga Chu kita juga akan berkesempatan untuk bertemu denganku, penguasa Daxia. Kau seharusnya takut. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku ingin membuat mereka tunduk padaku di perjamuan. Lakukan. Ya, patah kakinya. Chu Yunyan, kau pantas mati. Nenek. Jiu Yunyan memiliki musunggun, kemalangan keluarga Chu. Pertama kakek. Sekarang nenek benarkah? Chu Sifeng, jika kau benar-benar peduli pada nenek, maka bawa dia ke rumah sakit. Biarkan mereka pergi. Istriku, sayangku ini penyakit kronis. Aku khawatir dia tak bisa diselamatkan. Lin Xiao, kau, apa maksudmu? Pendarahan otak mendadak. Saat dia sampai di rumah sakit, dia mungkin sudah mati. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Jiu Yunyan, kau akan membiarkan suamimu mengutuk nenek seperti itu? Nenek tidak akan mati. Aku akan membawa nenek ke rumah sakit. Aku tidak. Lin Xiao, apa kau punya cara untuk menyelamatkan nenekku? Tentu saja. Selama aku turun tangan, menyelamatkan nyawanya sangat mudah. Dokter lain tidak akan memiliki kemampuan itu. Lin Xiao, lalu, apa yang kau tunggu? Tolong selamatkan nenekku. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Dia tidak menyukaimu dan tidak mengakuiku sebagai cucunya. Kenapa aku harus mengakuinya sebagai nenekku? Lin Xiao, lakukan saja untukku, oke? Aku tak ingin menanggung rasa bersalah yang absurd ini lagi. Aku tidak ingin berhutang pada keluarga Chou, apapun. Setelah ini, aku dan keluarga Chou tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Baiklah, sayang tak ada gunanya berdebat denganmu. Jiu Yunyan, apa kau ingin dia melihat nenek mati? Dia tidak mengerti apa-apa. Kau tidak punya hak bicara dalam hal ini. Aku sama sekali tidak bermaksud mencelakai nenek. Jika terjadi sesuatu pada nenek, Chou Yunyan aku akan mati dengan mengerikan. Lin Xiao, mari kita mulai.
Nenek. Nenek, kau sudah bangun. Nenek. Kau akhirnya bangun. Nenek. Bagaimana perasaanmu? Nenek baik-baik saja. Jangan khawatir. Nenek di sini. Tidak ada yang berani menggertakmu. Gupju akan menjadi milikmu. Sedangkan untuk sayang kecil itu, dia akan membayar harganya. Nenek tua. Tahu ini akan terjadi. Seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Lin Xiao. Lupakan saja. Biarkan mereka pergi. Anggap saja sebagai balasan karena keluarga Chu telah membesarkanku. Mulai sekarang keluarga Chu dan aku impas. Kali ini demi Union, aku akan mengampunimu. Lalu kita akan bertemu di perjamuan Yingfeng. Lalu, aku akan membuatmu mengerti betapa bodohnya tindakanmu hari ini. Lin Xiao, kita akan bertemu di perjamuan Yingfeng. Tunggu saja. Nenek, ayo pergi. Tunggu. Tuan, haruskah kita menghapus nama keluarga Chu? Singkirkan mereka. Itulah yang pantas mereka dapatkan. Ya. Sebarkan berita. Hapus keluarga Chu dari Tianchen. Siapapun yang membantu keluarga Chu berarti melawan grup Tiangxia. Ye Tian, kau tamat. Kau pikir kau bisa menghapus keluarga Chu? Kau tidak memenuhi syarat. Kami, orang-orang nonamu tidak akan menyetujuinya. Mu Shuang, dia tidak punya kekuatan seperti itu. CEO, semua proyek grup Chu telah dilepaskan. Rantai modal telah runtuh. Mereka benar-benar bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau sudah mematahkan salah satu kakiku. Aku sudah membayar harganya. Kenapa kau mencoba menghancurkanku sepenuhnya? Ini adalah harga yang kau bayar karena menghina Tuan. Saat kau menindas Union, apa kau pernah memikirkan hari ini? Bukankah kau punya nonamu sebagai pendukungmu? Biarkan dia memberimu kejayaan. Ayo pergi. Tuan Lin, Tuan benar-benar berprinsip. Antar Nyonya Chu dan Tuan Muda Chu keluar. The film was translated and narrated by M Media. Sekretaris Wang, tolong beritahu nonamu bahwa aku harus bertemu dengannya sebelum jam 1 siang besok. Tolong, pastikan kau memberitahunya. Baik Tuan Muda Chu. Nonamu, sekarang kau yang bertanggung jawab atas perjamuan ini. Kau sungguh melejit. Tak terhentikan. Selamat-selamat. Nonamu dan identitasmu sekarang begitu mulia. Dan keluarga Chuko selalu siap untuk mengikutimu. Tapi, baru-baru ini ada anak bernama Lin Xiao ingin menghapus keluarga Chu kita dari Tianchen. Mengatakan bahwa bahkan kau harus berlutut di hadapannya. Ini benar-benar tidak menghargaimu. Apa? Lin Xiao? Dia hanya orang desa. Namun, hanya karena dia menyelamatkan nyawa Ye Tian, dia berani tidak menghormatimu. Membuatmu pergi ke perjamuan untuk membuatmu menyesal denganku. Jika kau tidak berurusan dengannya, dia benar-benar berpikir kita takut pada mereka. Cukup, besok di perjamuan, aku akan lihat seberapa sombongnya dia. Ya, nonamu, di perjamuan, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk memperkenalkan saya kepada orang-orang penting. Beritahu Lin Xiao, dia bukan siapa-siapa. Jangan khawatir, karena kau sudah mengikutiku. Aku tak akan memperlakukanmu dengan buruk. Silakan Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu, ini undangan ke perjamuan Yingfeng. Bagus. Ya, kau membantuku. Terima kasih banyak nonamu. Baiklah. Lin Xiao, perjamuan Yingfeng besok. Aku sudah mengatur agar Ye Tian menerimamu. Kau bisa langsung masuk dan berhasil menjadi tuan. Ini juga keinginan gurumu dan paman-pamanmu yang sudah lama dipendam. Kau harus jangan mengecewakan kami. Paman besar, aku ingin guru datang dan memberitahuku sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Lin Xiao, ini perintah. Mau pergi atau tidak, bukan terserah padamu.
Karena kau adalah tuan istana Raja Nagaku, tidak ada alasan untuk bersembunyi. Saat kau menerima kekuatan tertinggi, kau akan mengerti selama bertahun-tahun ini beban gurumu. Jika kau terus keras kepala, maka gurumu dan paman-pamanmu The film was tidak translated akan ada hubungannya and lagi denganmu. narrated by M Media. Kau menituakan siapa? Lin Xiao, kau harus dewasa. Ya, murid pasti akan memikul tanggung jawabku. Aku pasti tidak akan mengecewakan guru dan taman besar. Bagus sekali. Mengenai perintah Raja Naga, aku sudah memberitahu adik laki-lakiku setelah perjamuan Lingfen. Dia akan menjelaskannya padamu. Ya, istriku. Di perjamuan penyambutan, lihat saja keluarga Chu dan bagaimana mereka menghancurkan diri sendiri. Zifeng, lihat ini. Tuan Qian dari grup Jiang Yuan di Provinsi Nan. Tuan Wang dari perusahaan Tengfi. Dan bahkan Tuan Son dari Longxiang, yang hampir setara dengan grup Tiangxia. Hari ini, mereka semua berkumpul di sini. Nanti, kau harus minta nonamu memperkenalkanku pada keluarga Chu. Ini juga kesempatan terakhir kita. Ibu, Nenek, jangan khawatir. Aku akan menemui nonamu sekarang. Bukankah itu Lin Xiao? Bukankah kau bilang kau akan meminta maaf padaku di perjamuan? Aku di sini. Kenapa kau belum minta maaf? Lucifer, aku akan menepati janjiku. Aku akan memenuhi setiap janji yang kubuat. Kau akan segera menyesali tindakan masa lalumu. Dan kau akan menyesal tidak menjilatku lebih cepat. Menjilatmu? Mimpi saja. Nonamu sudah bicara. Bilang dia ingin bertemu denganmu secara pribadi. Begini saja, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berlutut dan memohon ampun, aku akan membiarkanmu meninggalkan perjamuan ini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Chu Yunyan, kau harus tahu bahwa nonamu adalah satu-satunya penanggung jawab perjamuan besar ini. Perjamuan ini adalah wilayah kekuasaan nonamu. Lin Xiao, takut sekarang kah? Kau. Dan kau. Cepatlah dan berlutut dan mohon pada tuan muda ini. Mungkin. Jika aku sedang senang, aku akan mengampuni nyawamu. Orang kecil yang bertanggung jawab. Aku Lin Xiao, bahkan tidak peduli. Karena kau menolak bersulang hanya untuk minum benda, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan seseorang. Usir mereka. Baik Tuan Muda Chu. Silakan pergi. Bukankah Yitian memberitahumu? Lin Xiao siapa aku? Lin Xiao? Belum pernah mendengar tentangmu. Dan Ceoyi. Bukan apa-apa dibandingkan dengan nonamu. Nonamu adalah penanggung jawab perjamuan ini. Sangat berbeda darimu. Sekarang pergilah dari sini. As. Dasar orang rendahan. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Lin Xiao siapa aku? Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Lin? Os? The film Bukankah was ini CEOE? translated and narrated by M Yetia. Media. Aku di sini untuk memberitahumu hari ini bahwa bahkan jika kau datang, itu tidak ada gunanya. Aku ingin kau melihatku. Mempermalukannya. Memang. Ceoye, kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Putraku sekarang memiliki dukungan dari keluargamu dari Shangjiang. Kau tahu mereka punya kesempatan bertemu dengan orang kaya yang tersebar, orang di belakangmu. Dan kau hanya orang terkaya di negeri ini. Di bawah orang seperti itu, sama sekali tidak layak disebut. Kusarankan kau untuk tidak memutus jalan keselamatanmu sendiri. Kau dengar itu? Sampang. Tuan muda ini sekarang memerintahkanmu berlutut dan sujud untuk meminta maaf. Yang harus berlutut dan meminta maaf adalah kau. Tuan Muda Chu, si Eo yang ingin kau berlutut dan minta maaf. Jangan tolak ajakan minum nanti dipaksa minum sampai mabuk. Aku pria nonamu. Siapa yang berani membuatku berlutut? Aku menyuruhmu berlutut. Dengar, Tuan Lin ingin Tuan Muda Chu berlutut.
Ya, berlututlah untuk Tuan Muda Chu. As. Kau tamat. Kau. Dan kau. Kalian semua tamat. Saat nonamu tiba, aku akan mengusir kalian semua keluar dari Tianshan. Chu Yunyan, kau hanya melihat si Feng seperti ini, berlutut di hadapanmu. Cepat bebaskan dia. Nyonya Tua Chu, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu. Tidak ada sama sekali. Dan Lin Xiao berkata, selama dia berlutut dan meminta maaf, dia akan dilepaskan. Siapa yang berani menyuruh kekasihku minta maaf? Mu Shuang orang yang berkuasa di keluargamu. Jadi keluarga Cui benar-benar bergantung pada pohon besar keluargamu. Sepertinya pihak lain sudah tamat. Nonamu. Mereka mengganggu perjamuan. Sama sekali tidak menghormatimu. Kau harus mengusir mereka. Kau harus membelaku. Inilah dukungan yang kau bicarakan. Mu Wusuang dari keluarga Sang Jiangmu. Benar. Takut sekarang kah? Sudah kubilang sejak lama, aku pria nonamu. Kau tamat. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan nonamu. Cepat bebaskan aku. Hanya karena dia. Dia tidak punya kualifikasi. Sepertinya kau tak mau melepaskan Fu Zifeng. Benar sekali. Meski kau tahu identitasku. Kau masih tak mau melepaskannya begitu? Nonamu. Kurasa sikapku sudah kujelaskan dengan gamblang. Jeti, The film was Nona translated ini akan and menunjukkan padamu narrated by M Media. sikapku. Terima kasih nonamu. Lin Xiao, kau lebih baik perhatikan baik-baik. Inilah sikap nonamu. Kekuasaan nonamu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, kau memprovokasi keluarga Kucu dan keluargamu. Minta maaf. Benar. Jika kau menuruti Chu Zifeng sekarang dan menyerah padaku, aku akan memberimu jalan keluar. Nonamu kan? Baiklah. Kaulah orang pertama yang berani memberiku jalan keluar. Tapi sayangnya, kau tak punya kualifikasi itu. Tak seorang pun di sini yang punya kualifikasi. Nonamu, saya kenal Chu Zifeng mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarga Cui sepenuhnya padamu. Dan itulah mengapa kau ikut campur. Tapi sekarang kau tidak bisa membantunya. Kau tak dapat memahami status Lin Xiao. Kusarankan kau mundur sekarang. Hahaha. Omong kosong. Jiu Yunyun. Apa kau mencoba mengatakan bahwa Lin Xiao yang tidak berguna ini memiliki status yang lebih tinggi daripada nonamu? Dia hanyalah sampan. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan nonamu? Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi seluruh perjamuan ini diadakan hanya untukku. Hahaha. Sampan. Kau tamat. Kau berani menyinggung orang itu. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Tak seorang pun yang berani menghancurkan aku Lin Xiao. Menghancurkan Raja Naga berarti penghinaan besar terhadap istana Raja Naga. Ini jalan buntu. Hahaha. Tua. Tidak menghormati istana Raja Naga. Lin Xiao, kurasa kau sudah gila. Kau harus tahu. Kau hanyalah sampan. Apa kau sampan? Benar-benar ingin memberitahuku. Kau punya identitas tersembunyi. Baiklah, kalau begitu. Jika kau punya identitas tersembunyi, ungkapkanlah. Aku ingin melihat seberapa hebat identitasmu itu. Kau harus tahu. Satu-satunya yang bisa membuat nonamu The film berlutut was translated and adalah orang di narrated balik by Tuan M Scatterwell. Media. Sudah kubilang. Bahkan Tuan Hartawan pun tunduk padaku. Kusarankan kau untuk tidak melanjutkan pembangkangan ini. Agar kau tak melakukan dosa besar. Lin Xiao, tanyakan saja di sekitar sini. Apakah ada yang percaya? Aku tuan muda ini akan
Telanjang bulat. Di depan semua orang di perjamuan ini. Silakan tanya. Jitu Ziven. Kau berani berulang kali tidak menghormati Tuan. Ayo, pecahkan mulutnya untukku. Cukup. Kau berani menyinggungku, menyinggung orang itu. Kejahatan seperti itu hukumannya mati. Seseorang, patahkan kakinya. Sebagai persembahan untuk Tuan. Nonamu, bukankah Tuan Scatterweld sudah memberitahumu? Untuk siapa perjamuan ini? Apa? Maksudmu? Perjamuan ini untuknya? Tepat. Ye Tian, kau bertanggung jawab atas ucapanmu. Jika yang kau katakan benar, maka dia adalah Tuan Raja Naga yang bisa duduk sejajar dengan pemimpin nasional. Perjamuan ini seperti yang dia katakan adalah untuknya. Memang, perjamuan ini diadakan untukku Raja Naga. Mustahil. Dia mengoceh omong kosong. Dia jelas-jelas mengganggu perjamuan Yingfing. Kau harus menghentikan gangguan ini dan membuatnya minta maaf kepada Tuan. Betul sekali. Nonamu, kau urus dia. Inilah yang semua orang inginkan. Keagungan Tuan. Tak seorang pun boleh melanggar. Lin Xiao, kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Ku bilang, tak seorang pun bisa memaksaku berlutut. Bodoh tak tahu diri. Tangkap dia dan Ye Tian. Hentikan. Dewa Peranggian. Orang yang bisa langsung bertemu pemimpin nasional. Dia benar-benar ada di sini. Sungguh istana Raja Naga tidak bisa diremehkan. Dewa Perangjing, apa maksudnya ini? Mu Shuang, perjamuan ini diadakan untuk Tuan Lin. Dan Tuan Lin adalah Raja Naga dari istana Raja Naga. Kau berani tidak menghormati Tuan? Kau bosan hidup? Jing Yu, akulah yang bertanggung jawab atas perjamuan ini. Tak ada yang tahu siapa Raja Naga itu. Dan kau dan Ye Tian, kalian benar-benar berani membodohi semua orang. Jika kau tak bisa memberi bukti hari ini, aku tak peduli siapa kau. Kalian berdua akan saya usir untuk menjaga muka naga. Bukti? Dewa perang kita Jiang Yu dan orang terkaya di dunia Ye Tian. Keduanya ada di sini. Bukankah itu bukti yang cukup? Aku terlambat datang Tuan. Mohon maafkan aku. Bangkitlah. Nonamu, apa kau sudah tahu identitasku sekarang? Lin Xiao, aku yang bertanggung jawab atas perjamuan ini. Apa itu Ye Tian? Siapa Jing Yu itu? Ayahku. Secara pribadi pergi untuk menyambut Dewa Pembawa Rezeki. Aku yang berhak menentukan di perjamuan ini sekarang. Kukatakan kau bukan, maka kau bukan. Maman, semua yang hadir di sini. Apa kalian percaya Nonamu? Aku akan mengikuti Nonamu. Buat Lin Xiao dan yang lainnya berlutut dan bersujud kepada Tuan. Wang Qiang, aku sepenuhnya mendukung Nonamu. Aku meminta agar Lin Xiao dan yang lainnya berlutut dan minta maaf. Jian Dadao dari grup Jiang Yuan di Provinsi Nan sepenuhnya mendukung Nonamu. Biarkan mereka menebus dosa dengan mengakhiri hidup mereka sendiri. Sebagai peringatan untuk semua, tebuslah dengan mengakhiri hidup kalian sendiri. Tebuslah dengan mengakhiri hidup kalian sendiri. Lin Xiao, inilah yang diinginkan semua orang. Bahkan jika kau mati. Cuma dia. Dia tak punya hak. Tambahkan Cheo Sun dari grup Longxiang. Terus kenapa? Tidak cukup. Jangankan kelas atas selatan. Bahkan kaum elit dunia pun tak bisa memaksaku Lin Xiao berlutut. Kalian semua tak memenuhi syarat. Lin Xiao, semua yang hadir mewakili kekuasaan tertinggi di Provinsi Nan. Satu kata saja bisa menghancurkanmu. Kau hanya melakukan perlawanan yang sia-sia. Nonamu bunuh dia. Hanya dengan membunuhnya, kita bisa meredakan amarah semua orang. Lin Xiao, kau harus tahu bahwa kaulah yang seharusnya menyesal sekarang. Lin Xiao, kutanya sekali lagi nona kecil. Apakah kau akan tunduk? Tidak. Tak seorang pun bisa mengancamku. Dan tak seorang pun bisa membuatku tunduk. Aku tahu semua orang di sini bangga bisa menekanku saat ini. Tapi maaf, kalian tak punya kualifikasi. Berani sekali kau. Hanya kau yang berani menentang wewenang. Aku akan mengabulkanmu sekali ini saja. Patahkan kakinya.
untuk menyambut Tuan Naga. Baiklah, kalau begitu. Jangan menyesal. Kaulah yang akan menyesal. Tuan Sanjay telah tiba. Keluargamu dari Shangjiang, Mu Shuang dengan hormat memberi salam kepada Tuan. Bagaimana situasi Mu Shuang saat ini? Melaporkan kepada Tuan, ada bocah berambut kuning bernama Lin Xiao. Bocah berambut kuning menyamar sebagai Tuan Naga di sini. Kami saat ini sedang merebut kembali muka dan kehormatan Tuan kami untuk memulihkan prestisenya. Lin Xiao. Betul. Ayah, orang ini sangat arogan. Mengklaim seluruh perjamuan diadakan untuknya. Dan Yetian dari grup Tiangxia, Dewa Perang Daxia. Keduanya memberikan kesaksian palsu untuknya. Menurutku, kita harus mengeksekusi semua orang ini untuk memulihkan kehormatan dan prestis, untuk menjunjung prestis kami. Mu Shuang. The Kau film was benar-benar keliru. translated and Apa kau tahu narrated by identitas M asli? Media. Dari Lin Xiao yang kau bicarakan. Ayah, apa salahku? Tuan, semua yang kulakukan adalah untukmu. Mu Shuang, kau salah. Mu Luqian, beritahu putrimu. Di mana kesalahannya? Baik Tuan. Mu Shuang, kesalahanmu terletak pada keegoisanmu. Kau tidak pernah berkonsultasi denganku sebelum kau bertindak. Tuan Lin Xiao adalah tuan rumah perjamuan ini. Dia adalah Raja Naga dari Aula Dewa Naga. Sekarang apa kau mengerti kesalahanmu? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, kau pasti bohong padaku, kan? Pergi dari hadapanku. Mulai hari ini dan seterusnya aku Mu Luqian tidak lagi memiliki seorang putri. Tuan, aku mohon ampuni keluargaku. Raja Naga, bagaimana kau akan menangani keluargamu? Usir keluargamu. Dan sita kekayaan mereka selama seabad. Sebagai peringatan untuk semua. Kepala keluargamu, apa kau menyerang? Mu Luqian, aku patuh pada titah Raja Naga. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan kepada kalian semua. Lin Xiao, mulai hari ini, adalah Raja Naga dari Aula Raja Nagaku. Berkuasa di atas segalanya. Menjadi Raja Naga tertinggi. Yetian orang terkaya di dunia. Jiang Yu Dewa Perang Daxia. Yisong Kepala Aula Keselamatan. Kami memberi hormat kepada Tuan. Raja Naga, mulai sekarang, Xia Agung ini akan menjadi Xia Agungmu. Kau benar-benar harus jadikan Xia Agungku bangsa terkuat. Kau harus meningkatkan pamor nasional kita. Ya, aku pasti takkan mencemarkan misi ini dan akan meningkatkan martabat nasional Xia Agung kita. Kalian semua, apa kalian sungguh-sungguh yakin? Berlututlah dengan tulus di hadapanku. Rajamu, kenaikan tahtamu adalah kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Nonamu. Apa kau yakin? Wu Shuang memberi salam kepada penguasa. Apakah kalian semua yang hadir di sini The yakin? film was translated and Kami narrated yakin. by M Media. Bagus sekali. Tapi aku tahu kalian semua yang hadir di sini hanya takut pada kekuasaan. Dan sebenarnya tak yakin di dalam hati kalian. Yang kuinginkan bukanlah ketundukan kalian, melainkan keyakinan tulus kalian. Jiang Yu, berikan pistol itu pada nonamu. Nonamu, kau tahu betul aturan Rusian Roulette. Roulette Rusia. Pertarungan hidup atau mati. Bagus. Nonamu tolong jelaskan aturan mainnya pada semua orang. Pistol di tanganku ini adalah revolver. Aturan roulette Rusia adalah menempatkan satu peluru ke dalam salah satu dari 6 bilik setelah memutar silinder secara acak. Tutuplah. Penjudi harus mengarahkan pistol ke kepala mereka sendiri. Siapapun yang tertembak atau gentar kalah. Hanya orang yang bertahan sampai akhir yang menjadi pemenang. Penguasa, apakah kau menggunakan permainan ini untuk membuat kami tunduk? Memang. Nonamu, apa kau bersedia bertaruh denganku atas nama semua orang? Jika kau berani, aku akan mengampuni keluargamu dan menunjuk keluargamu sebagai utusan Xia Agungku, menjadikan kalian orang ketiga yang paling terhormat di Xia Agungku. Penguasa, isi pelurunya. Jika kau kalah dariku, aku akan tunduk.
Nonamu. Giliranmu. Lanjutkan. Nonamu. Ada 3 peluru tersisa. 2 untukmu, 1 untukku. Sepertinya kau punya kemungkinan lebih besar untuk tertembak. Apa kau mau lanjut? Lanjutkan. Penguasa, kau hanya punya 1 peluru tersisa. Yakin mau menembak? Kurasa kau tak perlu mempertaruhkan nyawamu dengan kami. Aku ingin ketundukan tulus darimu. Istriku bahkan di saat seperti ini. Kau tak mau memanggilku suamimu. Lin Xiao, aku percaya kau punya harga diri. Aku juga mengerti bahwa kau pasti akan bertahan. Jika tidak, maka aku akan menghadapi kematian bersamamu. Jangan khawatir istriku. Nonamu. Bukti lebih nyata daripada kata-kata. Peluru terakhir. Apa kau berani menembak? Aku Mu Shuang. Selanjutnya akan menunjukkan rasa The hormat film was kepada Tuan Raja translated Naga, and Lin Xiao, dan narrated by mengikutinya. M-Media. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Lin Xiao bersumpah lagi bahwa aku takkan gagal dalam misiku untuk menjunjung tinggi martabat nasional kerajaan Xia Agung kita dan membawa kemakmuran bagi masyarakat kita. Aku takkan melupakan niat awalku. Kami memberi hormat kepada Tuan. Silakan berdiri semua. Istriku, apa kau masih ingat janji yang kubuat padamu? Kukatakan bahwa aku takkan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Kukatakan juga bahwa aku akan membuat keluarga Chu meminta maaf secara terbuka. Lin Xiao, aku mencintaimu. Istriku, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan semakin mencintaiku. Dan aku akan menangani setiap keluhan yang telah kau derita. Aku akan mencari keadilan untukmu. Nyonya Besar Chu, Chu Sifeng. Kau pikir kau mau kemana? Tuan. Tolong ampuni aku. Lagi pula darah Hyun masih darah keluarga Chu kita. Dia adalah anggota keluarga Chu. Jadi, kau dianggap sebagai menantu naga keluarga Chu kami dulu. Itu semua salahku. Aku buta dan bodoh. Dan aku meninggalmu. Sekarang aku tahu kesalahanku. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Ya, Ibu benar. Tuan, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan kami, kau harus mempertimbangkan Buddha. Kakak ipar. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Tidak. Kau telah berulang kali menghina Yunyan. Pertama kau menuduhnya palsu, membunuh kakakmu. Lalu kau memaksanya menikahi Tuan Mudali. Kau bersekongkol dengan Tuan Mudali untuk mempermalukannya, dan kau masih saja tidak mau berhenti. Setiap kejadian ini, ku ingat dengan jelas. Demi istriku. Sekarang kau ingin aku mengampuni keluargamu, Chu? Baiklah. Minta maaf pada istriku. Ya. Ini semua salahku. Setiap kesalahan, setiap kekeliruan, itu semua salahku. Mohon maafkan aku. Maafkan keluarga Chu kami. Kakak, grup Chu adalah hasil kerja keras kakak seumur hidupnya. Sekarang grup Chu sudah tidak ada. Apa kau juga ingin nyawa nenek? Chu Sifeng, jangan keterlaluan. Chu Sifeng, kukatakan aku ingin kau minta maaf. Jika kau tidak tahu caranya, aku bisa mencari seseorang untuk membantumu. Tidak.
Kakak. Aku salah. Nenek tua. Sekarang giliranmu. Lin Xiao, jangan berani bertindak terlalu jauh. Nek tua. Ku bilang, The film jika was kau ingin pergi dari sini, translated and maka kau harus minta narrated maaf by padaku. M-Media. Kalau tidak denganmu dan semua pilih kasih selama bertahun-tahun ini, bahkan membunuhmu pun tak cukup untuk melampiaskan amarahku. Nyonya Chu, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Bu. Atau minta maaf saja pada Yunyun. Minta maaf. Yunyun. Nenek maafkan aku. Sebelumnya, neneklah yang bingung. Maafkan nenek. Nenek tua. Sekarang kau tahu kau salah. Terlambat. Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, siapapun yang berani berurusan dengan keluarga Chu, walau hanya setengah sen pun, berarti melawan istana Raja Nagaku. Bawa mereka pergi. As, selamatkan aku. Aku salah. Raja Naga. Ampuni aku. Ampuni keluarga Chu kami. Bawa mereka pergi. Kalian yang lain, nikmati pestanya. Tuan aku sekarang telah mengambil alih sebagai Raja Naga. Untuk urusan selanjutnya, aku ingin merepotkanmu untuk menanganinya. Aku dan Yunyun akan pulang duluan. Lin Xiao. Tuanmu pasti bergegas ke Tiancheng, menunggumu dan Nona Cho di rumah. Bukankah kau bilang akan menungguku di rumah? Kau di mana? Lin Xiao, tuanmu meninggalkan surat untukmu. Lin Xiao. Hanya perintah Raja Naga yang dapat membantu. Temukan takdir yang telah ditentukan. Tapi pilihan siapa yang kau pilih? Tergantung padamu. Aku sudah tua. Ingin bebas. Semoga kau mulai sekarang akan mengembangkan istana Raja Naga. Orang tua ini. Orang tua ini sedang bersenang-senang. Sayang sekali bagiku muridnya. Kalau begitu, Lin Xiao, pertunangan kita dibatalkan. Kuharap kau dan Kak Yunyun bahagia selamanya. Aku akan. Nona Ji, apa rencanamu? Kembalilah ke Jiangzhou dan warisi bisnis keluarga. Kalau begitu, ayo, makan malam terakhir bersama. Selamat tinggal masa lalu, dan sambut masa depan yang baru. Istriku Nona Ji, aku yakin tahu belum pernah makan di warung kaki lima. Hari ini, kita akan menjadikan makanan istimewa ini untuk memperingati The film kejadian was belakangan ini. translated Bahagia and setiap hari. narrated by M-Media. As, hahaha. Hei, dua wanita cantik. Wajah baru. Siapa kau? Apa hakmu untuk menagih biaya pengelolaan di sini? Siapa? Kami dari geng Macan Ganas. Jika kalian berdua tidur denganku, maka kalian tidak perlu membayar. Istriku Nona Ji. Biar aku yang urus dia. Basmi mereka. Kau dengan siapa? Kami dari geng Macan Ganas, anak buah saudara Shan. Apa saudara Shan tahu soal ini? Apa? Kau masih mengenalinya? Jangan sebut-sebut saudara Shan. Bahkan jika Kaisar Langit sendiri datang itu tidak masalah. Musnahkan dia untukku. As, Sekarang giliranmu. aku wakil komandan geng Macan Ganas. Kau tahu apa artinya wakil komandan? Berani kau sentuh aku. Itu sama saja cari gara-gara sama geng Macan Galak gue. As, Panggil bosmu ke sini. lepaskan dia. Siapa kau? Siapa aku? Kau pukul anak buahku, dan masih belum tahu siapa aku. Tetua kedua, apa kau tidak memberitahunya? Kau anak buah siapa? Bos aku sudah bilang. Saya anak buahmu. Dia bahkan tidak mengenalimu sekarang. Dia menampar mukamu. Kau memprovokasi aku. Benar. Aku memang memprovokasimu. Uang perlindungan yang kau kumpulkan, serahkan. Maka aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau berkhianat pada kita. Bagus sekali. Sayang sekali. Kau tidak punya nyali untuk itu.
di seluruh Tianchen. Tak ada yang lebih liar dariku. Sun Tianwu. Kau tahu siapa aku? Tidak. Bocah di belakang bosku. Ada Tuan Chu dari keluarga Chu Kota Langit. Tuan Chu adalah ipar dari penguasa Ola Raja Naga. Takut sekarang? Oh, aku sangat takut. Chu Shifeng itu tidak lebih dari kentut. Berani kau menyinggung Tuan Chu? Tangkap dia. Sekarang, bawa Chu Shifeng kepadaku. Nak, biar ku bilang. Kau tamat. The film was translated and narrated by Tuan Chu ada anak di sini yang ingin bertemu denganmu. Dia sangat arogan, mengancam akan menghabisi geng macan hitamku. Kau harus balas dendam untukku. Siapa dia? Lin Xiao? Tuan Chu namanya Lin Xiao. Beraninya kau memprovokasi dewa pembunuh ini. Aku tidak bisa membantumu. Kau urus sendiri. Tuan Chu. Sebenarnya apa identitas Anda? Siapa aku tidak penting. Kau hanya perlu tahu bahwa pelindungmu, Chu Shifeng, tidak lebih dari seseorang yang sudah kukalahkan. Dan untuk memusnahkan geng macan hitammu, itu hanya butuh sekejap mata bagiku. Apa yang harus kulakukan untuk membuat Anda mengampuni geng macan hitamku? Apa kau tidak mengerti? Selama kau berjanji untuk tidak pernah menindas siapapun lagi, kami akan melepaskanmu. Apa ini benar? Kau benar-benar mau melepaskanku, mengampuni geng macan hitam? Tentu saja, kalau tidak geng macan hitammu sudah lenyap, untuk apa aku membuang-buang waktuku denganmu? Namun, jika kau terus mengulur waktu, aku mungkin akan berubah pikiran. Terima kasih Tuan Lin. Aku berjanji mulai sekarang geng macan hitam pasti akan mengikutimu. Tidak akan pernah lagi aku berbuat jahat. Ah benar, ini uang perlindungan yang kukumpulkan. Bawa ke sini, bawa ke sini. Cepat berikan. Kirim ke Tuan Lin. Bawa uangnya ke sini. Enyahlah. Ya, pergi. Terima kasih anak muda. Geng macan hitam adalah menguasai dalam ini. Hanya sekali ini. Mulai sekarang. Jangan khawatir Pak Tua, aku paham prinsip menolong orang sampai tuntas. Aku masih paham, geng macan hitam tidak akan datang lagi. Jika mereka datang lagi, carilah Dewa Perang Jiang Yu, beritahu dia namaku. Dia akan menegakkan keadilan untukmu. Terima kasih anak kecil. Sama-sama, itu hanya hal kecil. Kalau tidak ada lagi, kami permisi dulu. Baiklah, hati-hati. Ayo pergi. Ayah, kau lihat apa? Aku melihat menantu yang baik. Sayang sekali, mereka adalah pasangan. Peti maukah kau menjadi istri muda? Ayah, Ayah. Tuan Lin, Nona Yunyin. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Terima kasih, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Sayang, Nona Ji juga sudah pergi. Ayo cepat pulang dan bikin bayi. Lin Xiao, berapa usiamu? Mikirin punya anak tiap hari. Kau sama sekali tidak punya ambisi besar. Ah, bukankah ini yang diajarkan orang tua kepadaku? Aku juga ingin punya anak. Ketika dia dewasa, aku akan mewariskan istana Raja Naga kepadanya. Dengan begitu, kita bisa keliling dunia dan hidup bebas tanpa beban. Bagaimana? Lin Xiao, tokan Raja Nagamu bersinar lagi. Istriku, Lin Xiao, aku hanya butuh kamu.